dan ini khas Indonesia. Di negara lain nggak ada. Ini cuma di Indonesia. Padahal kalau kita lihat halal bihalal ini, baik itu dari sisi nahwunya salah, dari sisi uslubnya dan juga budaya bahasanya salah. Tapi kenapa di sini dipakai? Itulah mari kita coba kaji. Kenapa halal bihalal itu kok salah? Insya Allah para kiai, para asatid sudah hafal. Halalun bihalalin, halalun utawi halal, bihalalin iku kelawan halal. Halalun dining halal, bihalin panikah kelawan halal. Ini dimarahi oleh Ibnu Malik, bukan wakil bupati Ibnu Malik ya, sudah pulang Ibnu Maliknya ini. Dimarahi oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya, wala yajuzul ibtida bin nakira malam tufid ka inda zaidin namira wa hal fata fikum fama hillul lana wa rajulun minal kirami indana. Wala yajuzul ibtida bin nakira, enggak boleh mubtada dari isim nakira. Halalun mubtada dari isim nakira, bukan isim ma'rifat, salah. Nahwunya salah ini. Begitu juga uslubnya halal bihalal ini juga salah. Enggak pernah dipakai oleh orang Arab. Saya alhamdulillah pernah kuliah di Imam Ibn Saud Islamic University di Riyadh, Saudi Arabia selama 4 tahun. Saya nggak pernah mendengar orang Arab setelah hari raya bilang hayya bina ya akhi halal bihalal, apalagi haram biharam. Nggak pernah. Jadi halal bihalal ini kosakatanya, mufradatnya dari bahasa Arab, tapi susunannya assembling Indonesia. Sama juga dahulu waktu saya mondok, karena ada mahkamah lughah, mahkamah bahasa, wajib kalau 3 hari bahasa Arab, 3 hari bahasa Inggris. Kalau waktunya bahasa Arab harus menggunakan kosakata bahasa Arab. Kalau enggak menggunakan bahasa Arab kena jasus, intel, dilaporkan, disidang, kalau sampai 5 kali digondol. Akhirnya memaksakan diri menggunakan bahasa Arab, walaupun susunannya salah, nggak apa-apa untuk pemula. Akhirnya kalau sudah waktunya Yaumun Arabi, wis ngarang-ngarang dewe supaya selamat dari mahkamah lughah. Kalau mau ngomong, saya tadi malam belajar kemudian ketiduran. Nah halal bihalal ini sama. Apa halal bihalal? Isyhadul kalam halal bihalal. Ish makna hadza. Enggak paham orang Arab itu. Jadi nahwunya salah. Susunannya salah. Enggak dipakai oleh orang yang punya bahasa. Kenapa oleh kita dipakai? Nah, itulah hebatnya Indonesia. Dan ini bedanya antara kiai dengan profesor. Kalau kiai sesuatu yang ruwet disederhanakan, dimudahkan, diungkapkan dengan bahasa yang gampang diucapkan, gampang dicerna. Beda kalau profesor ngasih kuliah, masalah itu sederhana tapi diungkapkan dengan teori yang ruwet, rumit, makin sulit dipahami, makin hebat profesor itu. Wah, hebat kuliah tadi. Kenapa? Enggak dipahami sama sekali bahasanya. Bagus. Tapi kalau kiai makin, walaupun ruwet, walaupun maksudnya besar, disederhanakan, bahasa yang gampang diterima. Itulah ciri khas kiai. Makanya halal bihalal ini termasuk satu bentuk perjuangan dan dakwah para kiai
dalam rangka untuk akulturasi budaya. Saya pernah membaca tentang sejarah berkembangnya atau digunakannya halal bihalal ini. Pertama, menurut sebagian budayawan, bahwa acara halal bihalal dengan kumpul-kumpul seperti ini, bersalam-salaman, silaturahim ini dilaksanakan waktu Keraton Jogja di awal-awal di sana itu masuknya Islam. Kemudian itu masih parsial, kemudian menjadi besar dan memasyarakat pada saat awal kemerdekaan. Presiden Soekarno kalau sudah selesai hari raya itu open house, banyak para menteri, para pejabat yang berkunjung ke beliau. Setiap hari ada pagi, siang, sore, malam, sekian hari cuma habis untuk menerima tamu. Tujuannya apa? Ingin silaturahim. Tujuannya apa? Ingin bersalam-salaman. Tujuannya apa? Ingin minta dihalalkan dosa-dosanya masing-masing. Akhirnya melihat kondisi seperti ini yang makan waktu lama, biaya banyak, tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian seorang kiai ulama, Kiai Haji Wahid Hashim, waktu itu mengusulkan kepada Bung Karno, Pak Presiden, saya lihat bahwa acara open house-nya ini, silaturahimnya ini sangat melelahkan jenengan, makan waktu panjang dan juga biaya itu banyak. Bagaimana Presiden kalau tahun depan kita undang saja ke istana ini di waktu yang sama, di jam yang sama, di tempat yang sama, para menteri, para pejabat tinggi bersama-sama. Ini insya Allah Presiden lebih efektif dan lebih efisien. Kata Bung Karno, bagus Kiai usulnya ini. Baiklah, dikoordinasikan nanti dengan bagian rumah tangga istana. Betul. Setelah tahun depan dikoordinasikan, diundang semuanya. H+1 dari hari raya, dan diundang semua di istana, dikasih label acara halal bihalal. Loh, kenapa kok dinamakan halal bihalal? Apa ada dasarnya? Inilah tentu ulama tidak asbun, kiai tidak asal bunyi, ada dasarnya. Memang kadang-kadang ada Pak yang suka-suka cari dasar, cari dalil. Mana dalilnya halal bihalal itu? Apa ada di zaman Nabi? Gak ada di zaman Nabi, bid'ah, dolalah finar, di neraka. Gak ada di zaman Nabi habis lebaran itu halal bihalal. Gak ada, berarti itu bid'ah. Kiai bukan asbun, kiai bukan hanya sekedar melaksanakan, sudah dipertimbangkan secara syar'i. Apa dalilnya? Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari, sahih. Man kanat li akhihi madlamatun falyatahallalhu minha. Man, barang siapa, kanat yang ada, li akhihi kepada saudaranya, madlamatun kezaliman, kesalahan, falyatahallalhu, maka mintalah dihalalkan minha, dari mazlamah itu. Kalau Anda punya salah kepada orang lain yang ini hakul adami, Allah tidak bisa mengampuni sebelum minta maaf kepada orang yang bersangkutan itu. Kenapa? Ini hakul adami. Kalau dia nggak memaafkan, dia nggak mengampuni, dia nggak memperkenankan, nggak akan terhapus dosa-dosanya. Bahkan nanti tidak ada termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut.